Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qaulul hukama, perkataan daripada ulama-ulama ahlu hikmah. Yang disebut ahlu hikmah ini adalah mereka-mereka yang sudah diberikan ilmu kebijaksanaan, rahasia daripada segala rahasia ilmu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah, maka Allah telah memberikan kepada dia kebaikan yang sangat banyak, keberuntungan yang sangat banyak. Jadi ilmu hikmah adalah ilmu rahasia daripada segala rahasia ilmu, inti daripada segala inti ilmu. Orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah ini, maka dia akan lebih tenang di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Qaulul hukama, para ulama al-hikmah berkata, man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa seseorang tidak ada merasa takut kepada Allah, maka tidak akan selamat orang tersebut dari tergelincirnya ucapan dari lisannya. Maksudnya adalah orang yang tidak ada takut kepada Allah, maka biasanya ucapannya itu akan keluar daripada nilai-nilai kebaikan. Orang yang suka berkata tidak baik, mencaci, memaki, menggibah, memfitnah, mengumpat, keluar kata-kata yang tidak baik, maka itu menunjukkan bahwa seseorang itu di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga lisannya, tidak sembarang mengucap, tidak sembarang berbicara. Orang Bahari itu mengatakan, memberikan nasihat nih lah, orang Bahari. Jadi orang Bahari itu kalau hendak mengucap, bengangak dahulu. Bengangak dahulu. Artinya jangan sembarang mengucap, sebelum berbicara tuh berpikir berdahulu, kira-kira ini berbahaya tidak kalau diucapkan. Tapi orang zaman sekarang sangat mudah mengucapkan kata-kata, dan kata-kata itu sudah keluar daripada ajaran Islam.
mengumpat, memaki, mencaci itu sudah biasa dalam hidup dan kehidupan ini. Anak-anak muda itu ya Allah ucapannya itu tidak karuan sudah. Nama-nama kebun binatang itu keluar semuanya. Nah ini menunjukkan bahwa orang itu tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ucapannya saja sudah ucapan yang jelek, maka bisa dipastikan perbuatannya pun juga akan jelek. Kalau suara atau pembicaraan yang keluar dari mulutnya itu sudah pembicaraan yang buruk, maka perilakunya itu pasti akan juga melakukan perbuatan yang buruk. Nah, jadi salah satu tanda orang itu dia takut kepada Allah adalah menjaga lisannya. Takut kepada Allah tidak sama seperti hanya takut kepada sesuatu. Bagaimana maksudnya? Nah, contoh, kalau ada orang takut dengan buaya umpama. Di dalam air itu ada buaya. Apalagi dia melihat buayanya. Maka orang tersebut akan lari atau berjauh dari sungai, apalagi buayanya itu. Ada orang takut dengan orang gila, maka dia akan berjauh dari orang gila itu, karena orang gila bisa saja dia ngamuk dan sebagainya. Kalau kita takut kepada makhluk, maka pasti kita akan berjauh dari makhluk tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Khaliq, makhluk yang diciptakan, tapi kalau Khaliq yang menciptakan, yakni Allah Ta'ala, maka kita akan berdekat kepada Sang Khaliq tadi. Ada orang takut dengan Allah Ta'ala, iya aku takut dengan Allah Ta'ala. Maka dekatkanlah jiwa, raganya, dan seluruh anggota panca inderanya untuk dekat kepada Allah melalui ibadah. Kalau dia takut kepada Allah, maka semuanya pun dia akan menjauh daripada murkanya Allah. Nah, itu cara takut kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi kalau takut kepada makhluk Allah Ta'ala, dia akan berjauh dari makhluk tersebut. Baik, lanjut. Selanjutnya, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhah. Barang siapa yang tidak takut untuk datang kepada Allah, maka hatinya pun tidak akan terlepas daripada perbuatan yang haram dan perbuatan yang syubhat. Siapa yang tidak merasa khawatir ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, maka orang itu gampang sekali tercebur di dalam perbuatan yang syubhat, apalagi yang haram. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang merasa tidak ada rasa takut ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak ada merasa khawatir dengan perilaku hidup di dunia ini, seakan-akan dia berani dengan Allah Ta'ala ketika nanti ketemu dengan Allah, padahal nanti semua orang akan mempertanggungjawabkan dalam hidup dan kehidupan ini.
Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya gampang sekali masuk dalam perbuatan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi kalau orang yang merasa khawatir bertemu dengan Allah Ta'ala nanti di akhirat, maka dia berhati-hati di dalam dunia ini agar jangan tercebur dalam perbuatan yang syubhat, terlebih-lebih yang haram. Syubhat sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, itu syubhat. Haram yang sudah jelas-jelas larangannya. Nah, siapa yang suka masuk dalam perbuatan yang syubhat, maka suatu saat dia akan masuk dalam perbuatan yang haram. Nah, di bawah haram ada syubhat, dan di bawah syubhat ada yang makruh, dan di bawah yang makruh ada namanya halal atau mubah. Nah, yang mubah ini dibolehkan, yang makruh ini sebaiknya ditinggalkan, yang syubhat jangan dilakukan, yang haram mesti dijauhi. Nah, orang yang suka melakukan perbuatan yang makruh, sambat laun dia akan masuk dalam perbuatan yang syubhat. Kalau orang sudah masuk dalam perbuatan syubhat, maka suatu saat dia akan masuk dalam perbuatan yang haram. Pasti itu pasti. Nah, bagi orang-orang yang khawatir bertemu dengan Allah Ta'ala dengan membawa dosa, maka dia tidak berani akan melakukan perbuatan yang syubhat, apalagi yang haram. Yang makruh pun kalau bisa dihindarinya. Nah, sesuatu yang makruh, apalagi yang syubhat, terlebih-lebih yang haram, itu bisa masuk dalam semua hal. Dari segi pakaian, minuman, ada yang syubhat, ada yang haram. Dari segi perbuatan, ada yang syubhat, ada yang haram. Dari segi ucapan, ada yang syubhat, ada yang haram. Semua itu ada. Jadi jangan sampai melakukan yang seperti itu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kau ragu-ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang engkau tidak ragu-ragu. Kalau kita merasa ragu-ragu ini halal haram, tinggalkan. Jangan dekati itu. Dan carilah keyakinan yang betul-betul kita yakin. Makanya ada guru yang betul-betul menjaga yang seperti ini, muru'ah. Dia menjaga hatinya, makanannya, minumannya, perbuatannya. Ini yang bisa dikatakan warak. Warak itu menjaga dirinya dari perbuatan yang syubhat, apalagi yang haram. Sehingga ada guru yang mereka itu saking waraknya, mereka tidak mau membeli ayam yang sudah terpotong. Saking waraknya ini. Jadi dia membeli ayam hidup, dia potong sendiri, dia bersihkan sendiri, dia masak sendiri. Bahkan lebih warak lagi, dia memelihara ayam sendiri. Ada guru seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang ini susah, sangat susah dicari. Mungkin 30-40 tahun yang lalu masih banyak kita mendapati guru-guru seperti itu. Jadi beliau bertani sendiri, menanam sayur sendiri, melihara ikan sendiri, memelihara ayam sendiri. Jadi kalau seandainya beliau kepingin makan ayam, motong sendiri. Kata beliau, aku yakin
ayam ini kupelihara, kuberi makan dari makanan yang halal, dan ayamku ini tidak pernah masuk ke pekarangan orang, apalagi makan tanaman orang, tidak pernah masuk. Jadi dijaga betul-betul. Kalau beliau kepingin makan, potong ayam sendiri. Begitu juga kebunnya, semuanya dijaga sendiri, dipelihara sendiri, makan sendiri. Masya Allah, orang-orang yang seperti ini biasanya doanya itu sangatlah mustajab sekali. Doanya itu luar biasa. Kalau dia berdoa, kabul luar biasa. Tapi orang-orang seperti ini dia tidak lagi minta kekayaan, minta ini, minta itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa kaya, sudah merasa punya dengan semuanya dari Allah Ta'ala. Lalu apalagi yang diharapkan? Tetapi terkadang orang-orang yang mengetahui keberadaan orang seperti itu, orang-orang ini akan datang kepada beliau meminta barakah dan sebagainya. Bahkan terkadang pemberian orang beri hadiah, beri uang, beri baju, beliau nggak mau. Artinya diterima untuk menghormati saja, tapi semua itu bagi lagi, kasihkan sana, kasih janda sana, kasih anak yatim sana, semuanya kasih. Jaga itu. La ilaha illallah. Guru sekumpul Allah yarham, ada orang ceritanya, beliau pernah diundang sama orang kaya penjual emas. Orang kaya lah, pokoknya terkaya. Diundang untuk mengadakan acara di rumah orang kaya ini yang dikenal bos emas lah. Jadi ketika selesai acara, makanan. Ketika makan, guru sekumpul berpadah bilang sama tuan rumah, katanya mohon maaf tuan rumah, saya ini ada dilarang sama dokter untuk memakan, tidak dilarang sama dokter untuk memakan sesuatu yang dilarang. Jadi saya ini membawa makanan khusus, maaf lah, kada bisa makan di sini. Artinya beliau menjaga makanan tadi, karena biasanya mohon maaf, biasanya orang penjual emas itu ada saja pengungkut-ungkut sedikit. Timbangannya itu terkadang aneh ya. 24 gram ternyata 23 gram setengah begitu. Ada yang seperti itu, nakal-akalan. Jadi beliau membuka makanan sendiri, makan yang beliau bawa. Kata beliau, saya dilarang dokter untuk makan sembarangan. Dokternya siapa? Dokternya adalah Allah Ta'ala. Mau saking menjaga ke makanan tadi. Nah, itu tuh orang-orang tadi seperti itu. La ilaha illallah. Nah, bagi kita zaman sekarang ini memang banyak sekali masuk dalam masalah syubhat. Bahkan ada seorang ulama ya, waktu kami belajar di Ampere Surabaya, ini ada Habib bilangnya, kata Habib nih, katanya untuk zaman sekarang ini kita susah banget menghindarkan daripada perbuatan yang syubhat. Makanan minuman kita ini terus terang banyak sekali yang syubhat. Coba kata beliau, kalau orang bahari tadi nanam, berkebun sendiri, jaga sendiri, panen sendiri, makan sendiri. Tapi kalau kita zaman sekarang, kita nggak tahu dari mana beras yang kita makan ini. Oke, ditanam oleh petani, tapi petaninya pinjam uang dengan bank, dengan koperasi, pakai bunga, masuk dalam masalah riba, lalu dia belikan bibit, belikan ini, belikan itu, ditanam jadilah padi, kemudian masuk lagi tengkulak, main sogok menyogok di situ, sampai akhirnya masuk ke perut kita. Mafia-mafia yang berkeliaran di situ banyak sekali. Makanya tidak salah kalau kita ini berdoa nggak kabul-kabul, karena makanan minuman kita ini banyak yang syubhat. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar orang berdoa. Dia berdoa ini, ada orang berdoa, ya Allah, tolonglah saya, berilah saya ini, saya minta kepadamu ini itu. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya, mau dikabulkan?
syarabuhu haram, minumannya haram, ta'amuhu haram, makanannya haram, libasuhu haram, pakaiannya haram. Fa aina yustajabu lah? Bagaimana mau dikabulkan doanya? Makanan, minuman, pakaian, bahasa kita sandang, pangan, papan, semuanya masuk dalam yang haram. Bagaimana mau kabul doa tadi? Nah, jadi penting sekali makanan, minuman dijaga semua itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya seorang budak lah bahasa kitanya. Jadi suatu ketika beliau ini diberikan makanan oleh sang budak. Jadi budaknya datang, wahai Abu Bakar, ini ada makanan. Langsung beliau makan, blok begitu. Lalu si budak ini bertanya, ya Sayyidina Abu Bakar, biasanya kalau ada makanan minuman yang kusuguhkan kepadamu, engkau selalu bertanya dulu dari mana makanan ini berasal, dari mana minuman ini didapat. Tapi hari ini kok tiba-tiba engkau langsung makan? Hah? Tidak bertanya dulu kan? Oh iya, kata Sayyidina Abu Bakar, aku lupa bertanya. Kata Abu Bakar, tapi sudah masuk nih makanan ke perut. Kata Sayyidina Abu Bakar, hai budak, bahasa kitanya, dari mana kau dapat makanan ini? Nah, kata si budak, begini wahai Abu Bakar, dulu di masa jahiliyah, sebelum aku, kata si budak nih, sebelum masuk Islam, kata si budak, dulu ada orang punya anak sakit. Jadi seseorang ini, satu keluarga ini, dia punya anak sakit. Waktu itu ku jampi-jampi, tapi jampi-jampi bukan dalam ruqyah syariah, bukan bacaan Islam. Jampi-jampi nang ibarat kata dukun-dukunan bahari. Dukun-dukunan, nah, bacaan apa gitu. Nah ternyata sembuh nih anak ini sembuh. Nah kemudian orang yang anaknya sakit tadi kemudian sembuh dengan baca-bacain jampi-jampi yang bacaan jahiliyah bukan dalam Islam. Orang ini bersyukur, berterima kasih, tapi waktu itu dia tidak memberikan hadiah. Nah suatu saat yang baru ini maksudnya, aku ketemu dengan orang itu, lalu dia memberikan hadiah ini, memberikan makanan. Katanya, terima kasih dulu engkau pernah menyembuhkan anakku dari sakit. Dari sakit. Ini hadiahnya, makanan ini. Nah, cuman makanan ini ibarat kata dari orang ini yang dulu pernah disembuhkan anaknya di masa jahiliyah. Padahal si budaknya sudah Islam. Orang yang memberikan makanan ini sudah Islam, cuman bahari aja, kisah bahari ini, upah dari bahari. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya kan halal-halal saja. Karena sudah masuk Islam semuanya, ucapan terima kasih ini biasa kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak mau itu makanan tadi. Apa yang beliau kata, apa yang beliau lakukan, lalu beliau apa ujar orang Banjar, mengorek, apa ngarannya, tenggorokan beliau masukkan jadi sampai muntah, begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah bahasa kita ya, walaupun nyawa taruhannya, maka aku akan rela supaya makanan yang aku makan tadi ini keluar dari tubuhku. Walaupun mati nggak apa-apa, asal jangan sampai makanan ini masuk ke dalam perutku. Ada tuh saking berjaga-jaganya Sayyidina Abu Bakar di dalam masalah yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi orang zaman sekarang ini mau syubhat kah, mau haram dihantam terus. Makanya ada cerita lucu aja, tapi nggak ada Pak ya. Ada orang bilang, Pak Haji katanya, ada apa? Anaknya Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim katanya. Anak saya main judi. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji. Menang. Apa dia bilang? Alhamdulillah katanya. Ketika main judi, astagfirullah, ketika menang, alhamdulillah katanya. Bumul juga Pak Hajinya. Anaknya menang main judi, alhamdulillah. Parah yang situ lah.
La ilaha illallah. Baiklah ya, jadi hati-hati dalam masalah syubhat ini, apalagi yang haram kita menjagalah ya, belajar menjaga itu. Belajar, kalau bisa menghindar. Nah ya, tapi kalau bisa menghindar, tapi kalau nggak bisa mau bagaimana lagi? Seperti kita yang tadi kata Habib tadi itu, untuk zaman sekarang ini kita nggak ngerti makanan minuman yang sampai ke perut kita ini betul-betul halal atau tidak. Ya, banyak istighfar, banyak minta ampun. Nah, makanan yang tidak jelas halal haramnya inilah yang menjadikan kita ini terus terang malas dalam ibadah. Kalau beribadah juga tapi kurang ikhlas. Itu penyebabnya di situ tuh. Ibarat kata tuh mesin olinya, bensinnya itu bensin eceran, bensin yang tidak jelas, oktannya rendah, olinya oli yang murahan. Itu bikin mobil tadi ngadat, nggak kuat berjalan. Kenapa? Karena makanan minuman tadi tuh bensinnya, olinya tuh nggak jelas. Coba kalau bensinnya yang oktannya tinggi, ya, kemudian olinya yang paling mahal, filter olinya diganti, biar mobil Tuhan, tapi larinya kuat. Kenapa? Makanan minumannya dijaga. Nah, begitu juga di dalam beribadah tadi harus dijaga makanan minuman tadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini ya, di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya gosok. Kita pernah bahas di sini ilmu fikih kemarin, muamalah. Gosok, dan ada juga yang namanya saraf, mencuri. Nah, kalau mencuri itu adalah mengambil barang seseorang tanpa izin. Barangnya diambil, manfaatnya diambil. Ada orang punya handphone, diambil. Itu mencuri. Barangnya hilang, manfaatnya hilang. Itu mencuri. Nah, beda lagi dengan gosok, al-qasabu. Gosok dalam ilmu fikih itu kita pernah bahas di sini gosok tadi. Nah, gosok ini barangnya tidak diambil. Barangnya orang itu nggak diambil, tapi manfaatnya diambil. Manfaatnya. Barangnya utuh, tapi manfaatnya yang diambil. Ini namanya gosok. Nah, yang bagaimana contoh yang kita pernah bahas di sini. Ya, umpama nih parkiran sudah dikasih garis-garis kan ya, kasih garis-garis. Sebenarnya kita parkir mobil, pakai motor di situ, di garis itu. Tapi kita parkir tadi bukan di garisnya, bukan di dalam garis, tapi di samping garis. Artinya yang parkiran ini bisa cukup 2 motor, 2 mobil, tapi ketika kita ngambil di tengah-tengah, maka seakan-akan kita mengambil 2 tempat parkir di situ. Ini contoh saja. Ini namanya gosok. Barangnya tetap ada, tapi manfaatnya yang diambil. Atau umpama ada orang punya motor di situ, punya motor nih. Lalu kita mau duduk di mana? Motor orang kita dudukin. Nah, asik duduk begitu di motor tadi. Motornya kan diambil, tapi manfaat kita duduk di motor itu yang disebut namanya gosok. Dan ini sering terjadi. Kita kadang sadar nggak sadar sering itu. Dan ini repotnya dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya orang yang wara, yang kita katakan wara tadi kan, itu ketika ada hujan turun, jalan beliau tiba-tiba hujan turun, ada orang Banjar itu bahasa kita ini yang atap nang keluar apa namanya, teras talang tuh. Jadi ketika hujan turun, orang lain berteduh di bawah rumah orang. Beliau nggak berani berteduh di situ.
tetap saja berhujan. Kata orang, kenapa guru berhujan? Kata guru itu, kamu mengambil manfaat dari rumah atap tunah. Sudahkah Bapak lawan orangnya tadi? Bapak sudahkah? Nah, terkadang kita seperti itu sering terjadi, nggak sadar nih ya. Makanya terkadang kalau ada hujan begitu, ini orang yang waral tadi, ketika melihat rumah orang ini ada penghuninya, hendak berteduh dia izin dulu, Pak, Ibu, mohon izin ya, saya mau berteduh di sini, boleh nggak? Oh ya, boleh. Karena kalau seandainya tiba-tiba kita langsung trak begitu, selesai sudah, gosok namanya. Dan orang zaman sekarang banyak sekali gosok tuh, kita berjualan, orang-orang berjualan di pasar, dilarang sama Satpol PP. Nah, tapi terkadang gantungan baju lah apa masuk ke jalanan orang. Kita terkadang nggak sadar itu. Kita berjalan umpamanya, ini trotoar untuk pejalan kaki. Terkadang kita nggak sadar, naik kita ke situ, habis kita. Nah, itu namanya gosok. Guru Salawi Abdan, guru Bangil, abahnya guru Fulaihun, yang berapa kali ya guru Fulaihun pernah ada jadwal di sini. Tahu guru Fulaihun? Pernah sih. Itu abah beliau, guru Bangil, guru Salawi Abdan. Beliau tuh punya istri itu ada beberapa orang. Jadi karena punya istri beberapa orang, beliau giliran, ya, istri pertama, kedua giliran gitu ya. Nah kemudian ini guru ada orang cerita, umpama dari istri pertama ini jatahnya sudah selesai, umpama jam anggaplah jam 7 pagi selesai sudah ya, artinya jam 7 pagi keluar dari rumah yang istri pertama menuju istri kedua. Nah ketika itu sudah sampai waktunya keluar dari rumah tadi, masuk ke giliran istri kedua. Keluar beliau dari rumah istri pertama, tiba-tiba hujan drum begitu. Apa yang beliau lakukan? Kalau menyeberang, kata beliau, basah baju. Jadi beliau bertunggu di depan rumah beliau, rumah istri pertama. Kata istri beliau, masuk, oh abahnya, masuk, hujan. Bahasa kitanya kan, hujan, biar basah di situ. Apa kata beliau? Tidak, kata beliau. Ini sekarang jatahnya giliran istri yang kedua. Kalau aku masuk lagi ke rumah Ikam ini, bahasa kitanya nih ya, jatah di sana, tak ambil di sini. Saking berhati-hatinya beliau. Atau orang istri kedua, ya orang istri 2, 3 zaman sekarang masa bodoh istri yang pertama, banyak istri yang kedua, istri yang aja, yang banyak jatah daripada istri yang tua. Jatah tuh, belum lagi yang ibarat kata duit, makanan, pakaian, makanya di akhirat nanti mereng. Jadi nanti kalau kita melihat orang banyak yang berjalan aja kalau misi istri 2, 3 ada adil. Makanya dalam Al-Quran tuh Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kata Allah, kalian tidak bakalan, lan itu abadan, selama-lamanya tidak bakalan bisa sampai hari kiamat nih. Engkau tidak bakalan bisa untuk adil di antara istri kalian, walaupun kalian itu berusaha untuk adil. Nah, para ulama maksudnya di sini adalah tidak bisa adil itu dalam perasaan. Model perasaan itu beda. Nah, tapi yang dituntut di dalam Islam, adil di antara istri itu adalah adil di dalam masalah waktu, adil di dalam masalah nafkah. Itu tuh adil. Tapi soal perasaan tidak bisa bakalan sama. Tidak bisa bakalan sama. Ini kemarin saya umrah, supir orang Arab. Saya tanya, berapa kau punya istri? Wahid bahasa saya. Satu aja. Kenapa? Ente tidak punya 2. Orang Arab biasanya kepingin 2, 3, enggak, satu aja katanya. Apa dia bilang? Dia bilang katanya enggak bakalan bisa orang itu adil, enggak bisa rasanya bisa adil. Kalau orang punya istri 2, 3 enggak bakalan katanya. Ini orang Arab nih, padahal kan orang Arab itu ketujuan berbini 2, 3, 4, tapi katanya enggak, saya satu aja katanya. Enggak bakalan bisa kata adil katanya. Nah itu. Nah, jadi kalau orang yang bisa 2, 3 dan seterusnya,
dituntut adil itu di dalam zahirnya saja. Ini soal nafkah, soal apa namanya jatah waktu dan sebagainya. Tapi perasaan nggak bisa. Apalagi melihat nak anu ini terkadang memberikan nafkah batin itu bisa seminggu 4 kali 5 kali. Nang bini Tuhan maka seminggu sekali pun jarang sudah. Gimana mau adil di sini? Nah itu keperasaan susah untuk adil. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah itu sedikit lagi nih disebutkan kalau tidak salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang perempuan penjahit. Zaman dulu nih ya, zaman dulu kan tidak ada listrik, jahit ya. Jahit pakai lampu minyak, lampu minyak biasa, lampu lilin bahasa kita ya. Tiba-tiba di depan rumah beliau ini ada orang bawa obor. Ya obor zaman dulu ya. Nah, jalan begitu, obornya kan terang nih. Pakai api besar, lewat di depan rumah si perempuan ini. Ketika orang ini membawa obor lewat di depan rumahnya, si perempuan ini yang tadi sedang menjahit, dia berhenti. Dia berhenti. Lalu si orang bawa obor ini lewat di depannya. Setelah lewat dari rumahnya, kembali suasana menjadi gelap atau hanya diterangi dengan lampu lilin tadi. Setelah itu baru beliau jahit lagi. Ditanya sama orang, kenapa engkau berhenti? Ketika orang itu lewat, apa kata si perempuan ini? Itu orang lewat membawa obor api yang besar. Cahayanya itu, cahaya terang itu masuk ke rumah saya. Ketika masuk ke rumah saya merasa ada manfaat lewat situ. Saya bisa menjahit lebih kuat lagi. Tapi saya belum izin dengan orang tadi. Oleh karena itu saya berhenti menjahit. Oh, coba bayangkan. Sampai segitunya tuh. Sampai segitunya tuh menjaga tadi. Nah, kalau kita mah ada kesempatan ambil terus. Ya, nah itu. Maka orang-orang yang seperti ini dia merasa tenang ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Merasa tenang tadi. Ya ala kulli hal, mari kita berusaha di dalam hidup dan kehidupan kita yang tersisa ini untuk menjaga jiwa, raga, badan kita semuanya, zahir wa batinan, supaya jangan masuk dalam perbuatan yang makruh, apalagi yang syubhat, terlebih-lebih lagi yang haram. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk menuju jalan yang diridhoinya. Allah ampuni segala dosa kita dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari dunia hingga ke negeri akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti tanggal 6 Juni ya. Insyaallah kami akan berangkat haji bersama rombongan ya. Insyaallah tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Sampai pulangnya 30 Juni. Nanti diatur saja, kalau kami tidak ada nanti bisa disambung pengajian dengan ustaz yang lain. 6 Juni sampai tanggal 30 Juni insya Allah 25 hari atau lebih daripada itu. Baik, insya Allah nanti ada lagi keberangkatan di bulan September. Setelah pulang haji kami istirahat dulu sebulan 2 bulan. Nanti ada keberangkatan di bulan September. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah minimal 12 hari, kalau rezeki bisa 13 atau 14 hari. Ini yang kemarin nih banyak bonusnya sampai 15 hari untuk umrahnya ya. Jadi seperti ada yang berminat umrah di bulan September, kita buka dengan harga 32 juta rupiah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.